siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Julita Inggrina Neloan, MPD dengan NIDE 0909 07 7901. Saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Oleh pihak program studi pendidikan ekonomi, saya diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah manajemen berbasis sekolah dengan bobot 2 SKS. Dalam proses pembelajaran sebagai pengampu mata kuliah, saya mengaplikasikan komponen pembelajaran delivery, interaction, dan assessment yang disingkat DIP. Pada komponen yang pertama, yaitu delivery, sebagai dosen pengampu mata kuliah, saya selalu menjelaskan rancangan pembelajaran semester di awal semester, menjelaskan RTM atau rancangan tugas mahasiswa, menjelaskan rubrik penilaian yang terdiri dari penilaian individu, kerjasama kelompok, penilaian presentasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa di depan kelas, penilaian diskusi, dan yang terakhir ialah menjelaskan penentuan nilai akhir mahasiswa seperti menjelaskan predikat, indeks, bobot, nilai, angka, mutu, dan deskripsi penilaian, dan juga menjelaskan komponen penilaian seperti kuis, tugas UTS, nilai UAS, dan bobot masing-masing komponen nilai. Berikut menyampaikan bahan ajar yang sudah saya susun dengan mata kuliah berdasarkan sumber dan juga menjelaskan penggunaan multimedia, yakni penggunaan seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan multimedia lainnya. Yang kedua, dalam komponen pembelajaran yaitu interaction. Dalam hal ini, pertama yang dilakukan adalah mengajak mahasiswa untuk berdoa, meminta hikmat dari Tuhan, dan kekuatan agar supaya proses kegiatan belajar ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya mengecek kehadiran mahasiswa dan memberi motivasi kepada mereka agar supaya mereka tetap semangat sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai, dan kemudian memaparkan materi, diikuti diskusi serta latihan soal. Dan yang ketiga dalam komponen pembelajaran adalah asesmen, yakni metode penilaian yang menggunakan standar penilaian atau rubrik matriks yang telah disusun terhadap latihan mandiri atau kelompok, kuis UTS, dan tugas akhir. Saya juga menggunakan model Student Centered Learning atau SCL, di mana mahasiswa dibiasakan untuk aktif dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga saya sebagai dosen pengampu mata kuliah hanya akan bersifat mediator atau motivator, bukan bersifat monoton. Pada mata kuliah yang akan saya presentasikan saat ini ialah manajemen berbasis sekolah dengan bobot kredit 2 SKS. Saya juga menggunakan model SCL atau Student Centered Learning, di mana mahasiswa dibiasakan untuk aktif dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga saya sebagai dosen pengampu mata kuliah hanya akan bersifat mediator atau motivator, bukan bersifat monoton. Mata kuliah yang akan dipresentasikan saat ini ialah manajemen berbasis sekolah dengan 2 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu membahas tentang dua lingkup manajemen berbasis sekolah, konsep dasar manajemen berbasis sekolah, manajemen kurikulum, manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, konsep analisis SWOT, manajemen konflik, dan problem based learning. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mampu menguraikan secara konseptual prosedur, prinsip, dan operasional aspek
aspek manajemen berbasis pola yang mencakup landasan berpikir, konsep dasar dan kajian implementasi juga mampu mengintegrasikan dan menggunakan konsep pemahaman teori dalam pengelolaan manajemen berbasis pola serta mampu melaksanakan fungsi manajemen. Mata kuliah ini direncanakan dengan 16 pertemuan, yakni 14 diantaranya yaitu pemaparan materi dan kedua diantaranya yaitu ujian tengah semester dan ujian semester. Nah, setiap pertemuan mahasiswa mengacu pada sub CPNK yang telah diatur oleh dosen pengampu mata kuliah atau kemampuan akhir yang direncanakan sesuai dengan bahan kajian atau materi yang telah direncanakan. Berikut ini adalah salah satu proses perkuliahan yang saya lakukan dari salah satu sub CPNK, yakni tentang manajemen konflik, yang di dalamnya kita akan membahas tentang konsep konflik, keuntungan kerugian konflik, sumber-sumber konflik, jenis-jenis konflik, mengelola konflik, dan hasil dari konflik. Ini merupakan salah satu pokok bahasan yang sangat menarik karena kita akan belajar tentang manajemen konflik. Kita akan lihat konsep konflik, pengertian konflik. Dia berasal dari bahasa Latin confligo yang terdiri dari dua kata, yakni con yang berarti bersama-sama atau fligo yang berarti pemogokan, penghancuran atau permukaan. Menurut Webster dalam Cambay bahwa kata ini diserap dari bahasa Inggris menjadi konflik yang berarti a fight, struggle, a controversy, a quarrel, active opposition, hostility, atau pertarungan, perebutan kekuasaan, persengketaan, perselisihan, perlawanan yang aktif, dan permusuhan. Nah, berikut kita akan membahas tentang memahami konflik dalam organisasi. Konflik adalah bagian dari kehidupan organisasi. Keberadaan konflik dalam suatu organisasi tidak dapat dielakkan. Menurut penelitian Nelson dan Quick, seorang manajer paling sedikit menggunakan sehari dalam seminggu dalam pengelolaan konflik. Konflik dalam organisasi tidak dapat dihindari karena kompleksnya sifat manusia atau disebut human nature. Yang kedua, kompleksnya hubungan antar manusia atau disebut human relationship. Dan yang ketiga, kompleksnya struktur organisasi. Nah, sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, apakah bisa dijelaskan 3 alasan kenapa konflik dalam organisasi tidak bisa dihindari? Nah, oke, bagus sekali pertanyaan dari Brian. Siapakah yang bisa menjelaskan bahwa dalam konflik ini ada 3 hal yang tidak bisa dihindari? Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Saya Ence. Mungkin Sandy atau Angel. Saya Ence. Oke, silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Brian. Konflik tidak bisa dihindari karena yang pertama kompleksnya manusia, maksudnya ini manusia ada berbeda. Kedua, hubungan antara manusia. Maksudnya kita menyangkal bahwa dalam struktur organisasi bisa memicu konflik. Sebagai contoh, dalam suatu organisasi memiliki pimpinan, kepala bagian, kepala seksi, subseksi, dan pegawai. Bisa saja ada yang akan berbeda pendapat.
Demikian. Nah, mungkin jaringan dari Sandy nggak terlalu jelas ya. Jadi pada intinya kita sebagai manusia ketika berkumpul dalam organisasi dari berbagai ragam, makanya pasti akan terjadi konflik. Nah, makanya konflik itu kita tidak bisa menghindari. Jadi pada intinya seperti itu. Jadi kompleksnya sifat manusia itu bahwa di dunia ini tidak ada satu manusia, beberapa manusia yang seia sekata. Bahkan kalau kembar pun tidak pasti akan beda pendapat. Nah, jadi itulah kita harus mengetahui bahwa ada beberapa hal konflik yang tidak bisa kita hindari. Kira-kira ya Brian udah bisa memahami? Ya, bisa cek. Oke. Oke, lanjutnya. Kita lanjut dengan pandangan tentang konflik. Pandangan terhadap konflik dalam organisasi dapat dikemukakan 3 kategori, yaitu pandangan tradisional, pandangan hubungan manusia, dan pandangan interaksionis. Anggapan salah mengenai konflik. Pickering dan Morris mengemukakan beberapa kesalahpahaman umum mengenai konflik. Yang pertama, konflik jika dibiarkan akan selesai dengan sendirinya. Yang kedua, berkonfrontasi dengan isu, persoalan, atau dengan seseorang selalu tidak menyenangkan. Yang ketiga, keberadaan konflik dalam sebuah organisasi menandakan bahwa manajernya tidak capable. Yang keempat, konflik antar staf merupakan tanda ketidakpedulian mereka yang rendah terhadap organisasi. Yang kelima, kemarahan selalu bersifat negatif dan merusak. Nah, merangsang konflik, menurut Robbins, dia mengemukakan beberapa daftar yang menurut beliau itu dapat menjadikan patokan bagi seorang manajer untuk merangsang konflik. Yang pertama adalah apakah Anda dikelilingi oleh yes men? Yang kedua, apakah bawahan takut untuk mengetahui ketidaktahuan dan rasa tidak pasti mereka kepada Anda? Yang ketiga, apakah para pengambil keputusan terlalu berkonsentrasi untuk memperoleh kompromi sehingga mereka kehilangan pandangan tentang nilai, tujuan, jangka panjang, atau kesejahteraan organisasi? Dan keempat, apakah para manajer percaya bahwa demi kepentingan mereka harus mempertahankan kesan adanya kedamaian dan kerjasama dalam unit mereka seberapa besar pun risikonya? Yang kelima, apakah ada perhatian yang berlebihan dari para pengambil keputusan untuk tidak menyinggung perasaan pihak lain? Yang keenam, apakah para manajer terpikat secara berlebihan untuk memperoleh konsensus dalam keputusan mereka? Yang kedelapan, apakah karyawan memperlihatkan penolakan yang luar biasa tingginya terhadap perubahan? Yang kesembilan, apakah organisasi kekurangan gagasan baru? Dan yang kesepuluh, apakah terdapat tingkat turnover pegawai yang sangat rendah? Jadi, ke-10 hal inilah menurut Robbins hal-hal yang bisa merangsang konflik. Nah, adik-adik, apakah ada pertanyaan sebelum lanjut? Tidak, cek. Oke, karena tidak ada, lanjut ya. Nah, kita lanjut dengan strategi untuk merangsang konflik. Menurut Stoner dan Freeman, dia mengemukakan beberapa metode untuk merangsang konflik dalam organisasi. Yaitu yang pertama, meminta bantuan orang luar. Yang kedua,
menyimpang dari peraturan. Yang ketiga, menata kembali organisasi. Yang keempat, mendorong persaingan. Dan yang kelima, memilih manajer yang tepat. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Mungkin Angel atau Sandy, sepertinya Sandy nge-lag terus. Atau Brian? Atau Sandy mau bertanya? Kita putus-putus ke sini. Atau Angel? Atau Nikita? Kayak Enci, Ini kita Ya, silakan bertanya. bisakah jelaskan masing-masing strategi untuk merangsang konflik? Oke, ini Angel mau bertanya, bisa kita jelaskan strategi untuk merangsang konflik? Ini ada 5 strategi. Kira-kira siapakah dari adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan dari Angel? Mungkin Nikita atau Brian? Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan. Yang pertama, minta bantuan orang luar. Maksudnya dengan mendatangkan pimpinan yang gayanya sangat berbeda. Kedua, menyimpang dari peraturan. Sebagai contoh, apabila ada yang sakit, seorang perawat memberikan kepastian tentang kondisi pasien, dan perawat itu merasa lebih yakin dengan pendapatnya dibanding dengan dokter. Yang ketiga, menata kembali organisasi. Membubarkan tim kerja yang sudah terbentuk dengan tim kerja yang baru, sehingga bisa berubah juga peraturan. Keempat, mendorong persaingan. Maksudnya di sini, manajer memberi reward bagi pegawainya yang berprestasi berupa uang atau piagam. Oleh karena itu, mau tidak mau para pegawai berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Yang kelima, memilih manajer yang tepat. Ketika memilih orang yang tepat, pasti konflik itu akan berhenti. Demikian penjelasan saya. Iya, memang betul. Yang pertama itu ketika kita meminta bantuan ke orang lain, ya itu juga pasti akan merangsang konflik. Terus ketika seorang manajer memberikan perintah, dia akan kasih reward, jadi otomatis pegawai-pegawainya akan berlomba-lomba untuk bekerja biar lebih baik, biar mendapat rewards dari manajernya, entah berupa uang, entah berupa piagam. Dan memang kita harus memilih manajer yang tepat agar supaya perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Sampai di sini sudah mengerti pertanyaan jawaban dari Nikita? Tidak, Enci. Oke, Enci, lanjut ya. Nah, kita akan juga membahas tentang keuntungan dan kerugian dari konflik. Nah, menurut Martinez dan Fuller, bila konflik dihilangkan, organisasi akan kehilangan manfaatnya. Sebaliknya, bila konflik itu dibiarkan berkembang secara liar, ia tidak akan terkendalikan dan mengakibatkan kerugian bagi organisasi. Kita lihat seperti yang ada di layar ini, ada keuntungan dan kerugian konflik. Untuk keuntungan konflik, pertama, mengembangkan daya dan semangat kerja. Yang kedua, memiliki nilai diagnosis. Yang ketiga, memacu kreativitas. Yang keempat, memfokus pada tugas. Yang kelima, umpan balik. Keenam, empowerment. Ketujuh, kartu pengaman. Kedelapan, berfungsi sebagai pancing. Kesembilan, belajar menyampaikan pandangan dengan jelas. Kesepuluh, dorongan ke arah perubahan. Nah, itu ada 10 keuntungan konflik. Dan kerugian dari konflik perlu adik-adik tahu. Yang pertama itu ketegangan dan kecemasan. Yang kedua, penyebab utama dapat saja terabaikan. Yang ketiga, sikap kaku. Kita pasti akan merasa kaku ketika kita dirugikan dengan konflik itu. Dan yang keempat, pasti kita akan kehilangan rasa
percaya diri kita. Rasa harga diri kita kayak bahasa kasarnya diinjak karena kita kalah, bahasa kasarnya gitu kan. Nah, sampai di sini paham? Paham, Ci. Oke, kita lanjut dengan sumber-sumber konflik. Di sini sumber-sumber konflik itu ada beberapa. Yang pertama, sumber konflik dalam diri individu. Sumber konflik dalam diri seseorang biasa berasal dari dalam diri orang itu sendiri maupun dari luar. Yang kedua, sumber konflik antar individu. Konflik antar individu dapat disebabkan oleh perbedaan latar belakang individu yang berbeda di dalam organisasi. Yang ketiga, sumber konflik antar kelompok. Konflik dalam organisasi tidak disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan oleh beberapa faktor. Nah, sumber konflik antara individu dan kelompok. Sumber konflik ini biasanya terpicu bila salah satu anggota kelompok tidak dapat memenuhi harapan kelompoknya atau standar kerja yang sudah dicanangkan oleh kelompok. Nah, kita akan lihat juga tanda-tanda awal munculnya konflik. Menurut Nge, tanda-tanda awal munculnya konflik antara lain. Pertama, perdebatan yang berkelanjutan. Yang kedua, ekspresi perasaan negatif yang berulang-ulang. Yang ketiga, meningkatnya ketidakhadiran yang tiba-tiba. Yang keempat, terganggunya komunikasi. Yang kelima, ketidakrelaan komunikasi. Keenam, meningkatnya panggilan telepon. Ketujuh, pergantian yang sering dari posisi kepemimpinan. Nah, ini tanda-tanda awal munculnya konflik. Dan menurut Enci, yang paling fenomenal untuk lebih cepat muncul konflik itu pasti pergantian posisi kepemimpinan. Karena apa? Karena kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan pimpinan yang lama, ketika akan ada pimpinan baru, pasti kita akan berpikir kan, aduh, takut nanti beliau mau pindahkan saya ke tempat ini. Nah, itu tanda-tanda awal munculnya konflik di situ. Jadi yang paling fenomenal menurut Enci itu poin yang ketujuh itu pergantian yang sering dari posisi kepemimpinan. Sampai sini paham adik-adik? Paham, Enci. Oke. Paham, Ci. Kita lanjut dengan jenis-jenis konflik. Menurut Stoner dan Wangel, ada 5 jenis konflik. Yang pertama itu dilihat dari segi situasi pertentangan, yaitu konflik dalam diri individu atau intrapersonal konflik. Yang kedua, konflik antar individu atau interpersonal konflik. Yang ketiga itu konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Yang keempat, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Yang kelima, konflik antara organisasi. Yang kedua, dari segi posisi individu yang terlibat, itu hanya 2, yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Yang ketiga, dari segi sifat dan perilaku yang berkonflik, itu terbagi atas 2, yaitu konflik terbuka dan konflik tertutup. Nah, yang keempat, kita lihat dari segi hubungannya dengan tujuan organisasi. Ya, adik-adik, sebelum lanjut, coba senyum-senyum dulu, kelihatan tegang. Apakah ini sudah waktunya mau makan karena sudah jam dekat makan siang? Oke, ya, cantik-cantik semuanya. Dan hanya Brian yang tampan. Oke, lanjut. Ya, kita lanjut dengan mengelola konflik ya. Pendekatan-pendekatan dalam mengelola konflik ini antara lain yang pertama problem solving. Artinya itu pemecahan masalah. Pendekatan ini biasanya juga disebut win-win solution. Nah, yang kedua superordinate goal, yang artinya penggunaan tujuan yang lebih tinggi. Yang ketiga expansion of resources, artinya ekspansi sumber daya. Yang keempat, avoidance, artinya penghindaran. Yang kelima, smoothing, atau pelancaran atau tindakan meratakan. Yang keenam, kompromis, atau kompromi.
Yang ketujuh, authoritative command atau penggunaan kekuasaan. Yang kedelapan, intergroup training atau pelatihan antar kelompok. Yang kesembilan, third party mediation atau mediasi pihak ketiga. Nah, adik-adik, saat ini kita lanjut dengan hasil konflik. Ini pembahasan yang terakhir ini sangat menarik menurut Encik. Karena menurut Davis dan Nystrom, ada 4 hasil konflik. Menurut mereka, yang pertama lose-lose, kalah-kalah. Yang kedua lose-win, kalah menang. Yang ketiga win-lose, menang kalah. Dan yang keempat win-win, menang-menang. Menurut adik-adik, siapakah yang bisa bertanya? Karena ini pembahasan terakhir ini sangat menarik sekali ini. Mungkin Nikita yang bisa bertanya? Baiklah, saya ingin bertanya, bisakah jelaskan keempat hasil konflik ini? Bisakah jelaskan keempat hasil konflik ini? Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan Nikita? Oke, silakan Angel. Baiklah, saya akan mencoba menjawab yang dimaksud dengan yang pertama, lose-lose atau kalah-kalah, di mana salah satu pihak ingin agar konflik tersebut merusak kedua belah pihak yang berakibat akhir kedua-duanya berada pada keadaan yang lebih buruk dari sebelumnya. Yang kedua, lose-win, kalah menang, di mana seseorang rela mengalah karena melihat manfaat kekalahan tersebut di kemudian hari yang akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar baginya. Yang ketiga, win-lose atau menang kalah, di mana seseorang atau satu pihak berusaha mengalahkan lawannya atau pihak lain. Konflik ini muncul dari sindrom belahan kue yang pasti, di mana kedua belah pihak yang bersengketa yakin bahwa kemenangannya hanya dapat diraih dengan mengalahkan yang lain. Dan yang terakhir, win-win atau menang-menang, di mana dalam situasi ini dicari pemecahan kreatif yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, sehingga setelah konflik berakhir, kedua-duanya berada pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Ini merupakan hasil yang ideal. Terima kasih. Iya, betul jawaban Angel. Memang betul, kita berikan tepuk tangan dulu. Kita berikan applause. Nah, memang sih hasil konflik itu ada lose-lose, lose-win, win-loss, dan win-win. Jadi adik-adik, pada intinya manajemen konflik ini tidak dapat kita hindari. Lebih khusus konflik ya. Nah, memang konflik tidak dapat kita hindari karena apa? Ketika terjadi konflik, pasti kita akan muncul ide-ide baru yang bisa lebih berkembang dalam suatu perusahaan atau dalam suatu sekolah atau dalam suatu universitas. Dengan adanya konflik pasti akan merubah ke perubahan yang lebih baik. Nah, ini telah selesai pembahasan kita mengenai manajemen konflik. Sampai di sini pertemuan kita hari ini.